Kalau Gus Kalau itu, Fendi gimana, Fendi Gus? Kalau Gus Fendi itu kan ya orang yang lugu, Gus. Lugu dan kenceng, melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya atau oleh oleh organisasi keagamaan beliau. NU Tulen nih Gus. Iya Gus, itu NU Tulen. Dia itu banyak membaca kitab-kitab loh, bener. Jadi kalau mau diskusi kitab malah karo Fendi man. Dia banyak referensi kitab itu banyak loh. Koyo filosof Islam koyo sing diomong ke siapa? Pak Fahrudin Faiz itu si Fendi banyak juga membaca itu. Kitab Al-Ghazali, kitab bahkan ya karangannya Quraisy Shihab itu dia banyak membaca yang begitu-begitu. Kalau aku kan Pak malas membaca. Ya memang tepat itu Gus. Kita kan sebenarnya ya bagus juga, banyak nilai lebihnya dalam membaca kisah-kisah yang dikisahkan oleh orang lain. Tapi toh itu menyimpan bahaya Gus. Bahayanya apa? Kita tidak akan pernah bisa menjadi diri sendiri. Karena apa? Kita akan mengacu perbuatan kita, perilaku kita itu akan selalu mengacu kepada perbuatan orang lain. Paham maksudnya, Gus? Nggih. Contohnya seperti ada dikisahkan dulu ada wali ini melakukan ini. Itu kan perjalanan atau perilaku wali itu pada zaman itu. Dan saya yakin toh jika dilakukan di zaman sekarang itu sudah nggak sesuai. Apalagi perilaku Nabi Muhammad sudah nggak bisa kita lakukan di zaman ini. Contoh, dikisahkan itu pernah saya dengar Kanjeng Nabi itu kalau berjalan tidak pernah mendahului orang yang lebih tua. Beliau selalu di belakang orang yang lebih tua. Saya pernah dengar itu. Ya, saya juga pernah dengar. Tapi kalau sekarang, ya nggak bisa toh Gus. Waduh, wong tuwa malah mlaku ndek ngarepku ya iki. Aku yo kudu nang burune kudu ngetut wae. Tapi kalau kita pas kesusu atau gimana tergesa ya ngetutno wong tua yo kapan tekone yo enggak. Tapi iya wis malah gak karu-karuan to Gus. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau ditampar pipi kanan, pipi kiri akan diberikan. Nah iya toh Gus, pernah dengar toh itu bisa itu? Kayak Nabi Isa. Iya. Ayo coba sekarang jangan kan ditampar lah wong diolo-olo ayo wis iku sudah melecehkan agama, wis bemo gak karu-karuan. Itu kan ya satu kenyataan yang sangat diabaikan oleh banyak muslimin dan muslimat terutama khususnya itu. Terus piye pengkisahan soal agama itu di Indonesia ini apa di luar sana juga begitu ya? Saya kira enggak Gus. Soalnya gini maksudku, orang Indonesia itu kan gampang terkagum-kagum dengan kemistisan. Nah itu loh Gus, maksud saya gitu. Jadi orang Indonesia mudah sekali loh terkagum-kagum dengan hal seperti itu. Terus bahkan yang tidak percaya itu dianggap langsung dicap jelek gitu loh, yang nggak percaya. Padahal dia sendiri itu belum membuktikannya gitu, tapi dia langsung mencap jelek yang tidak percaya.
Ini masuk ini Mas, feodalisme agama ini. Enggak, itu fenomena begitu itu memang di berbagai negara atau cuma di Indonesia gitu loh Man yang tak Karena apa ya yang menjadikan bias esensi agama itu sendiri tersampaikan itu kan gara-gara hal-hal seperti itu loh Mas. Karena perilaku yang penerimanya juga seperti itu, terus akhirnya sing menyampaikan yo jadi karu-karuan. Masjid itu apa namanya bisa benar-benar identitasnya itu Cina banget loh Mas. Mirip kelenteng bahkan tulisannya tulisan Cina. Kalau di sini kan masjid malah jenenge tulisannya Arab gitu. Kalau beberapa masjid yang sekarang kan sudah sekitar belasan tahun terakhir lah ya, mungkin kurang lebih 20 tahun terakhir, itu kan sudah banyak masjid yang sumbangan dari Timur Tengah di Indonesia. Jadi ada kultur dari Timur Tengah itu kalau misalnya kalau di sini 1000 hari gitu ya, katakanlah di sini 1000 harinya orang meninggal, itu kan dikijing. Kalau di sana itu kalau yang orang yang punya uang, orang mampu itu dibangunkan masjid gitu. Makanya karena saking banyaknya sekarang mereka kerjasama dengan LSM di luar negara mereka untuk membangunkan masjid-masjid itu untuk keluarganya yang meninggal gitu. Nah banyaklah di Indonesia ini masjid yang sumbangannya orang Timur Tengah itu nama gitu loh. Misalnya Muhammad Salah, terus Abu Bakar, masjid apa Utsman bin Affan, gitu-gitu ya. Sekarang banyak toh. Setelah itu ada masjidnya Pak Muldoko. Karena sudah merasa itu kalau Pak Muldoko itu bikinnya 25 tahun yang lalu, bisa dimaki-maki orang tak kira. Tapi karena sudah terbiasa dengan nama-nama itu ya sekarang ada Masjid Muldoko ya nggak apa-apa gitu. Bisa ditolerir gitu. Tapi kalau bikinnya 25 tahun yang lalu pasti itu kalau nggak ditertawakan orang ya dimaki-maki orang. Masjid ya. Kalau zaman dulu ya itu masjid itu namanya nama Al-Quran itu. Kalau nggak Al-Quran tuh apa namanya ya nama-namanya Allah itu. Al-Quran itu kan ada macam-macam tuh namanya, ada Al-Huda, ada Al-apa gitu tuh nama lainnya. Al-Quran itu ada toh. Iya. Al-Furqan. Kalau dulu begitu nama-nama masjid itu. Kalau sekarang kan orang sudah berani kasih nama orang gitu. Orang-orang yang sudah meninggal. Soalnya temanku itu ada yang kerja di LSM begitu gitu, penyalur bantuan masjid dari Timur Tengah. Itu namanya kita nggak boleh kasih nama sendiri, namanya harus dari sana. Tapi masjidnya dibangunkan mereka gitu. Misinya apa itu, Mas? Hah? Misinya apa? Ada misi apa? Kan kalau orang sini kalau 1000 harinya itu kan dibangun di kijing loh. Oh setiap iya. 1000 hari kan. Nah kalau di sana itu kalau orang meninggal entah ada hitungan harinya saya nggak tahu. Kalau orang di Timur Tengah ya bukan semua negara sana bukan sih. Ada beberapa negara yang begitu punya kultur begitu, punya kebiasaan dibangunkan masjid gitu loh. Nah karena mungkin di sana sudah terlalu banyak, larinya ke negara-negara lain kayak Indonesia ini. Misi dalam membangunkan masjid atau kalau di sini kata didik dikijingkan itu
makna yang tersembunyi di balik itu apa? Itu kan satu pertanyaan yang mesti dijawab, Gus. Mesti harus diselesaikan itu. Ada apa? Kok sampai dikiaskan harus membangun masjid atau dibuatkan kijing? Itu gimana, Gus? Apa namanya, Indonesia itu kayaknya memang punya kebiasaan dari dulu begitu. Kayak misalnya bangun candi. Candi itu apa tuh sebenarnya? Tempat ibadah atau apa itu? Candi. Candi itu makam ya, Mas? Iya, katanya dulu begitu toh. Juga kayak itu tadi toh kulturnya. Oh iya. Iya. Tapi jadi tempat makam yang akhirnya jadi tempat pemujaan juga. Akhirnya kan gitu. Nah itu kan kalau ajarannya orang-orang bijak gitu kan katanya apa namanya lebih mengutamakan masyarakat itu kenyang dulu sebelum bangun masjid kan gitu. Nah, itu tapi kalau di Indonesia itu dari dulu sudah terbiasa bangun candi walaupun masyarakatnya lapar gitu loh. Walaupun banyak yang busung lapar itu bangun candi yang megah. Soalnya punya kultur itu. Apalagi Jawa. Lah, iya toh? Iya, Gus. Bener itu. Zaman sekarang mulai dari musola, masjid itu sangat megah loh, Gus. Walaupun di kampung-kampung yang orangnya itu kurang sejahtera, masjidnya besar-besar. Gak tahu kalau masjid di rumah Gus Sugeng ini pripun udah mengalami perombakan apa? Ya sama, Gus. Ini seluruh Jawa sama, Gus. Bahkan mungkin seluruh Indonesia sama. Jadi masuknya budaya Arabisasi itu memang sangat-sangat mutlak, Gus. Dari nama musola, nama masjid itu kan sudah Arab. Bahkan nama pesantren zaman sekarang kan sudah Arab semua. Tapi kan pada zaman dahulu kan nggak ada, Gus, yang dinamai Arab itu. Contohnya pondok besar ya, Jombang, Tebu Ireng itu kan nama apa? Itu nama Jawa. Gontor itu kan nama Jawa. Sampai di Tuban itu Pondok Langitan itu nama Jawa, Gus. Tapi sekarang kan sudah al gitu. Nama santren-santren itu sudah al, entah al apa, pokoknya lebih al Arab pokoknya. Nama-nama juga Arab loh, Gus. Iya, sekarang nama-nama juga Arab, banyak yang Arab. Nama anak khususnya itu, nama-nama yang bagus itu ya kayaknya harus Arab.